Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Abang pada hari Minggu ini. Sebelum kita melaksanakan kebaktian, marilah kita saat terus di belakang. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita menyambut Tuhan dengan memuji dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Adik-adik, sekolah minggu yang Inang cintai, mari kita dengarkan hukum Taurat titah 1 sampai 10 yang akan Inang bacakan untuk kalian ya. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu
Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan titah-titah yang 10 itu? Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah, marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar hukum Taurat yang dibawakan oleh Imam Sintua. Kiranya hukum Taurat itu menjadikan kita semakin lebih baik untuk kedepannya. Sesudah itu, marilah kita melaksanakan doa pengampunan dosa. Sebelum itu, marilah kita memuji Tuhan dari lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami yang berdosa ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari sama-sama kita mengucapkan amin. Adik-adik, sekolah minggu yang Inang cintai, kita hari ini membuka epistel kita yang diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Inang akan bacakan untuk kita, tetapi kamu pun buka Alkitabmu di rumah dan ikuti ya. Epistel kita 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?"
Jawab, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan terangkat ke surga?" "Aku tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan episode kita pada minggu ini. Sekarang kita akan mengaku iman rasuli. Sebelum itu, marilah kita memuji Tuhan dari lagu Tuhan Yesus si Pamahan. Jesus gok di horo aku saihu toroku ho saihu tonoku ho saihu toroku ho Jesus gok di horo aku saihu toroku sa sori mago tumpang apul hogogo ia bogas mi huida saihu toroku saihu toroku saihu toroku bogas mi huida saihu tonoku
bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, tadi kita sudah mengaku iman rasuli kita. Sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Dan sekarang untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi lagu dengan judul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa Sorgawi, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kuasai hati pikiran kami, kuasai juga sekeliling kami Tuhan, supaya kami fokus Tuhan untuk mendengarkan firman dan memahami apa yang Engkau firmankan saat ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Inang akan bacakan untuk kita. Nah, dan kamu juga di rumah buka Alkitabnya, lihat Yesaya 53 ayat 3 sampai
ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah adik-adik sampai ayat 7. Sekarang adik-adik dengarkan ya. Nah, adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, kitab Yesaya ini adalah kitab nabi-nabi. Dia adalah seorang nabi. Siapa yang tahu di antara kalian berapa pasal sih adik-adik kitab Yesaya itu? Ada yang tahu? Ya, ada 66 pasal. Hari ini kita baca tadi pasal 53 ayat 3 sampai 7. Nah, kalau Yesaya itu adik-adik itu terdapat di mana ya? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama. Nah, kitab Yesaya pasal 53 ini adalah nubuat Yesaya tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, kalau kitab Yesaya itu kan tadi ada 66 pasal ya adik-adik ya. Yang kita baca itu pasal 53 ada berapa ayat deh? Oke, nah siapa yang tahu tentang apa itu yang kita baca tadi? Ayat 3 sampai 7 tadi tentang apa? Tentang apa isinya? Ada yang tahu? Ya, tentang penderitaan Yesus. Nah, sekarang kenapa Yesus menderita? Nah, ini adalah kasih sayang Bapa kita yang di sorga untuk kita manusia umat berdosa. Seharusnya kita yang menderita karena dosa. Nah, penderitaan itu kita derita karena kita berbuat dosa. Sekarang pertanyaannya adik-adik, apa sih dosa itu? Wow, dosa itu banyak sekali. Setiap detik, setiap saat, semua tubuh kita juga bisa mengandung, bisa membuat dosa. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang contoh, kalau kamu pergi ke sekolah, lalu melihat teman-teman yang bermain, kamu tertarik, lalu kamu mengikuti dan akhirnya bolos dari sekolah, itu adalah dosa. Terus ada lagi adik-adik, kalau kamu di sekolah, lalu dikasih PR sama ibu guru, bapak guru, kamu tidak mengerjakannya, lalu mencontek dari teman, itu pun perbuatan dosa. Jadi adik-adik, perbuatan dosa itu akan mendatangkan kesengsaraan, penderitaan. Oleh sebab itulah, agar kita selamat, maka Allah Bapa memberikan
Jadi kita yang berdosa, dia yang menderita. Adil nggak ya adik ya? Tidak. Tetapi Allah itu kan sungguh adil. Ya, Allah itu sungguh adil. Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Untuk itu adik-adik, mari kita belajar tauladan tingkah laku Tuhan Yesus. Kita belajar. Kita nggak akan mungkin bisa untuk mengikutinya ya dek ya. Tapi kalau dengan Roh Kudus yang menuntun kita, semuanya akan bisa. Nah, jadi di ayat 3 itu tadi dikatakan dihina dan dihindari orang. Kenapa ia? Ia di sana adalah huruf besar. Berarti ia di sana mengatakan, menyebutkan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Kenapa dia dihindari? Coba adik-adik, pernah nggak nonton Yesus Christ? Nah, itu kan perjalanan Tuhan Yesus waktu disalib. Ya, orang-orang melihat, tapi melihatnya bagaimana? Mukanya babak belur, badannya koyak-koyak, bajunya compang-camping karena cambukan. Ya kan adik-adik? Orang semua tidak mau melihatnya. Mungkin karena ngeri melihat darah, ya kan? Nah, itu artinya dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Semua orang menghindar. Bahkan muridnya sendiri kan menghindar. Takut. Ya kan? Nah, jadi adik-adik di sana dikatakan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, gak mau melihat dia. Karena penderitaan, darah, dan segalanya. Nah, lalu di ayat 4-nya adik-adik, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tidak bersalah. Ya, dia tidak bersalah. Nah, dia tidak sakit. Yang sakit itu siapa? Kita. Penyakit kita, kesengsaraan kita. Ya, yang dipikulkan kepadanya. Siapa yang memikulkan itu? Bapa di sorga. Karena kasih Bapa di sorga untuk kita orang berdosa, maka dia mengorbankan anaknya. Agar hubungan kita dengan dia terjalin kembali. Nah, adik-adik, karena katanya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dipukul dan ditindas Allah. Ya, dia dipukul dan ditindas Allah. Nah, tetapi dia tertikam. Di ayat 5-nya adik-adik, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita memberontak. Kita adalah umat manusia yang berdosa yang suka memberontak. Kamu pernah nggak memberontak kepada orang tuamu? Sering ya? Untuk itu minta pengampunan. Minta pengampunan, jangan lakukan lagi. Karena kita tidak mungkin untuk menyalibkan Yesus kedua kalinya. Jadi kita belajar ya adik-adik ya. Nah, jadi di ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkannya. Nah, di sana dia diremukkan. Ya, dia ditikam. Pernah lihat nggak ditikam? Kalau ditikam itu bagaimana sih? Ditikam itu bisa pisau yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, bisa tombak. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ditikam oleh tombak, ditombak perutnya dan keluarlah darah. Ya, keluarlah darah. Nah, itu semua karena kejahatan kita. Karena bilurnya itu, karena pengorbanan cambuk itu, luka-luka itu, penyakit kita menjadi sembuh. Ayat 6-nya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Domba. Siapa itu domba? Nah, domba Allah. Ya.
domba Allah. Domba Allah itu siapa? Bapa di surga telah memberikan domba, dan gembalanya itu siapa? Gembalanya itu Bapa dan Yesus, ya. Nah, jadi kita sekalian sesat seperti domba. Kalau domba tersesat kan kemana aja cari jalan supaya dia selamat, ya kan Dek ya? Nah, jadi di sana masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus, sehingga kita mendapatkan apa? Kesembuhan dan penyelamatan. Kita selamat. Tetapi selamat itu yang bagaimana? Kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa selamat. Jadi iman kita pun menyelamatkan kita. Iman yang bagaimana? Iman kepada Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Nah, ayat 7-nya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya dan tidak membuka mulutnya. Dia membiarkan dirinya ditindas, tidak melawan. Tidak melawan. Dia berikan dirinya, dia berikan nyawanya, dia ditindas, dicambuk, ditombak karena kesalahan kita. Nah, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi dia bagaimanapun dia tidak melawan, dia tidak membuka mulutnya, dia tetap diam. Karena dia tahu bahwa memang kalau kita lanjutkan semuanya adik-adik, kan Tuhan Yesus itu disalib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena penyalipannya kita menjadi selamat, ya. Nah, demikianlah adik-adik firman kita untuk saat ini. Nah, nanti di rumah kamu pun selalu membuka, ya, selalu membuka Alkitab. Nah, sungguh di sini nubuat Yesaya akan terbukti di perjanjian baru setelah Yesus lahir. Nubuat ini disebutkan diucapkan Yesaya sebelum Yesus lahir di perjanjian lama. Nah, dibuktikan pada di perjanjian baru. Demikianlah adik-adik firman kita supaya dapat kita lakukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Tuhan, tolong Tuhan bantu kami untuk selalu dekat kepadamu dan untuk selalu meniru teladan-Mu. Bapa, turunkan Roh Kudus untuk membungkus kami Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan sesuai yang Kau firmankan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melaksanakan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik ke orang tua dan bisa dikirim langsung ke gereja atau bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan juga rekening gereja yang tertera. Sebelum itu dan sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dengan judul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucap doa yang diajarkan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.